Terima kasih buat PL, pemain musik, pujian dinaikkan sungguh memberkati. Saya kira belum terlambat saya atas nama keluarga besar kami mengucapkan selamat Natal karena pohon Natalnya belum dibongkar. Ya. Dan selamat tahun baru 2023. Istimewa selamat menikmati janji Tuhan di dalam tahun 2023. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita banyak dengar cerita, kita banyak dengar khotbah, kita banyak dengar tentang janji Tuhan. Amin. Tahun 2023 bagi pengamat-pengamat ekonomi, itulah tahun resesi, tahun susah, tahun macam-macam. Tapi saya mau beritahu bagi Bapak Ibu yang orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menjadi Tuhan, tahun 2023 adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Pada saat resesi itu terjadi, saudara, semua orang itu mengalaminya. Pada waktu ekonomi itu sedang keadaan susah, orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya Tuhan pun mengalaminya. Karena hujan itu turun bagi orang yang beriman maupun orang tidak beriman, orang baik maupun orang yang jahat. Tapi saya mau beritahu, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam krisis itu, kita anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Itu yang membuat beda orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Yang setuju katakan yang mantap. Yang percaya katakan yes, amin. Saya percaya itu, saudara. Sesuatu yang tidak kelihatan di dalam alam roh. Janji firman setiap khotbah yang diucapkan itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Semua itu kita bisa menarik turun menjadi dunia nyata jika kita percaya dan sungguh-sungguh percaya. Dengan iman kita bertindak, kita bisa menarik sesuatu yang abstrak menjadi yang nyata dalam hidup ini. Amin. Itu sebabnya kita butuh yang namanya iman. Saudara, kita butuh iman, saudara. Untuk mewujudkan janji Tuhan. Tidak hanya sekedar kita dengar. Tidak hanya sekedar kita beribadah seperti ini. Tidak hanya sekedar, oh puji Tuhan, haleluya, amin. Setelah kita pulang menghadapi dunia yang nyata. Yang mungkin setelah kita pulang kita angkat tutupan nasi yang ada cuma nasi putih aja. Apakah kita masih tetap percaya kalau Tuhan mampu memelihara kita? Pada waktu nanti sebentar ada pendaftaran murid baru. Dan kita lihat rekening kita itu tidak ada isinya. Saudara, apa kita masih tetap percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita? Ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Tapi saya percaya Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Karena dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, coba kita buka ya. Sebelas. Puji Tuhan. Ada yang kasih ingat. Coba pasal yang ketiga. Betul. Iya. Puji Tuhan. Saudara, ayat itu bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Menurut saudaranya di sini itu huruf besar atau huruf kecil? Jangan suruh buka Alkitab, Alkitab elektronik buka. Buka. Coba suruh perhatikan baik-baik kata-kata ini, saudara. Iya itu huruf besar. Di dalam Alkitab itu kalau kasih huruf besar itu mewakili Sang Maha Kuasa, betul? Anak-anak sekolah teologi ya, betul? Kalau huruf besarnya, huruf besar itu mewakili Tuhan, betul? Iya huruf besar itu mewakili Tuhan, betul? Nah di situ bilang gini, ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Nya di sini nyanya siapa? Nya huruf besar atau nya huruf kecil?
Nah sering kali kita bilang gini, oh Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya nyanya siapa? Kalau nyanya Tuhan, waktunya Tuhan kapan waktunya Tuhan? Saudara berpikir Tuhan, saudara sering kali kita itu tidak mengerti. Makanya saudara, kadang-kadang kenapa kita ini naik turun saudara. Naik turun di dalam iman kita. Begitu ada masalah, kita terus mengeluh. Begitu ada persoalan, terus kita lari, tidak mau beribadah. Kenapa? Pengertiannya di sini itu nyanya Tuhan. Padahal Alkitab dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, nya di sini waktunya apa? Nyanya huruf kecil. Artinya apa? Waktunya kita. Tuhan bertindak tepat indah pada waktunya kita. Kapan waktunya kita? Kalau saudara buka dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, coba. Mazmur. Mazmur 37. Dapat? Sudah? Saudara kita belajar sama-sama ya. Saya bukan lulusan tamatan teologi ya. Cuma saya belajar banyak tentang hidup ini. Ayat ini bilang gini. Serahkanlah, coba baca, semua baca. Serahkanlah hidupmu dan kapan Tuhan bertindak? Maka sampai sini saudara mengerti? Kapan doa kita dijawab? Pada waktu ini. Kita serahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Pada waktu kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Omong mah gampang. Pada waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Kapan Tuhan jawab doa kita? Pada waktu kita serahkan hidup kita dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Persoalannya saudara, tidak sampai di sini. Karena serahkan dan percaya kepada Tuhan, itu butuh iman yang kuat. Tidak hanya serahkan saja. Tidak hanya percaya saja. Kita butuh namanya iman. Iman untuk percaya. Iman untuk menyerahkan persoalan kita. Jika iman kita itu kuat, saya percaya. Iman itulah yang menarik dari dunia abstrak menjadi dunia yang nyata. Iman itulah yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu iman. Tidak hanya sedikit percaya, saudara. Tapi kita butuh iman yang kuat. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, jika imanmu sebesar biji sawi saja, engkau bisa pindahkan gunung. Butuh iman yang kuat. Pertanyaan saya sederhana. Iman itu apa? Saudara, menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di situ dikasih tahu kita tentang definisi apa itu iman. Coba kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman sekali lagi dasar dari segala sesuatu. Pondasi dari apa yang kita rindukan. Pondasi dari apa yang kita ingin cita-citakan. Pondasi yang dari apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Di tahun 2023 ini saudara. Itu iman itu dasarnya saudara. Dan bukti. Setelah kita percaya kita tahu bukti apa. Sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Saudara. Itu bukti saudara. Saya teringat saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, saya tinggal di Surabaya, saya tinggal di Wage Asri. Wage Asri itu yang kalau ke Surabaya pasti tahu. Saudara. Itu dari Bungurasi masuk ke dalam Jalan Ratu Ayu. Saudara. Paling pojok ada nama perumahan, saudara. Itu perumahan Wage, saudara. Wage Asri, saudara. Saking tidak punya uangnya, saudara.
Rumah itu saya masih cicil. Saudara. Beda kontrak sama cicil. Saudara. Suruh tahu beda kontrak sama cicil? Kalau kontrak rumahnya orang punya, saudara, bukan kita punya. Kalau cicil rumahnya kita punya, tapi belum lunas. Cicil. Nah saya tuh cicil, saudara. Rumah kecil, rumah sederhana, waktu itu harga cuma 20 juta. Tiap bulan masih mencicil. Mencicilnya 254.000 satu bulan. Setiap bulan mama saya, kakak saya masih donor. Untuk bayar listrik, bayar air. Gajinya kurang. Kenapa? Saya kerja waktu itu makan gaji di bengkel Surya Indah. Sekarang namanya Surya Hatimbar. Bapak Ibu yang mungkin punya lihat kalau jalan mobil-mobil di jalan di kaca-kaca ditulis Surya Hatimbar. Nah saya itu jadi jongos di situ dulu. Jadi supir di situ dulu. Untuk ngantar mobil-mobil yang siap kirim ke pelabuhan. Dan mengambil mobil-mobil yang dari bengkel satu ke bengkel yang lain. Saya cuma supir. Berapa sih gaji supir pada waktu itu? Dari rumah saya, satu-satunya orang kulit putih yang bawa makan dari rumah itu saya. Seluruh pegawai yang kerja kasaran, itu makannya di warung. Bayar di warung. Nah saya bawa dari rumah, kenapa? Uang makannya cuma Rp1.000. Kalau uang makan Rp1.000, saya makan di warung lah. Terus istri dan anak saya makan apa? Waktu itu sudah ada Bernard, sudah ada David, dan Lisa masih bayi. Akhirnya uang ini saya bawa pulang, saya kelola, dan setiap kali saya mau pergi kerja, saya pakai katalpak dan naik sepeda pergi kerja. Setiap hari terima uang makan saya bawa pulang. Satu kali jalan-jalan di mall, ada pameran mobil. Saya masih ingat, New Hybrid, Panther terbaru, New Hybrid. Itu keluaran pertama Panther, New Hybrid. Hati ini kepingin. Mau membayangkan betapa enaknya kalau naik mobil hybrid, mobil Panther, lah enak. Saudara, secara ekonomi mana mungkin? Gak bayar telepon aja masih dapat donor dari Wengapu. Untuk makan saja loh, tidak hanya harap uang makan bawa pulang dikelola terus makan aja bawa rantangan kecil. Rantangnya masih ada sampai di rumah, kalau saudara pergi lihat, rantangnya kecil segini. Badan saya masih kecil, belum sebesar ini. Kecil masih ya kayak Andi Lau lah. Gitu. Ya kan? Bawa makan kecil. Apa mungkin? New Hybrid waktu itu harganya 54 juta. Apa mungkin? Sambil jalan-jalan, lihat mall, naik di mobil. Di dalam pameran itu saya duduk di dalam mobil itu. Tapi tidak jalan di dalam pameran. Sambil menghayal. Aduh, alangkah indahnya kalau mobil ini jadi milik saya. Setiap kali naik mobil Civic tahun 76, saya bayangkan kalau saya naik itu New Hybrid. Istri saya bilangin, lama-lama kau jadi orang gila. Berpadalah dengan apa yang ada. Benar juga. Jangan menghayal terlalu tinggi, nanti bisa gendeng, bisa gila. Saudara. Tapi saya bilangin, saya percaya. Saudara. Karena apa? Setiap kali janji firman Tuhan, saya dengar khotbah, saudara. Waktu itu namanya almarhum Pak Alex Tanusa Putra bilang begini, orang dunia bekerja sambil berkeluar keringat. Anak-anak Tuhan harusnya mengumpul berkat sampai berkeringat. Nah itu saya imani, mengumpulkan berkat sampai berkeringat. Tapi kenyataannya yang saya hadapi, yang saya alami, uang makan 1.000 saya bawa pulang. Bawa makan sendiri, tidak cocok dengan firman. Seringkali itu tidak cocok. Tuhan, hari ini aku diberkati Tuhan, Allah kita dahsyat. Tapi kenyataannya saya lambat bayar uang sekolah. Orang Kristen itu mengumpulkan berkat sampai berkeringat. Kenyataannya David sekolahnya itu di sekolah Dharma Wainita di sawah. Istri saya gendong sama Bernard, gantungan naik mobil, naik bis patas, pergi di Pasar Turi. Bali pita rambut. Keesokan harinya buka tikar di pinggir sekolah, jual pita rambut. Tapi saya kepingin punya New Hybrid, mana mungkin. Istri bilang, sadar Pak, sadar. Karena setiap kali saya naik mobil, yang saya banggakan New Hybrid.
Satu hal yang tidak punya dasar untuk berharap. Saudara tahu? Satu waktu ada seorang haji telepon. Telepon rumah dulu, belum zaman HP sama sekarang Android. Dulu telepon rumah telepon. Pak Hendrik bisa tolong saya? Bisa. Bapak dari mana? Saya dari Bima. Oh ya? Bapak tahu nomor telepon saya dari siapa? Oh ada teman Pak. Ceritanya panjang. Oke. Saya punya sarang burung Pak. Jumlahnya 54 kilo. Saya sudah 1 bulan di Surabaya, mau pulang barang ini tidak laku Pak. Bolehkah saya titip ke rumah Bapak? Bapak jual. Sarang burung. Model apa ini? Saya bilang tidak apa-apa. Tapi kalau rusak enggak apa-apa Pak. Ini barangnya sudah merah semua. Sarang burung merah. Merah karena virus. Jadi satu merah, semua merah. Saya sudah tidak tahan tinggal di Surabaya. Saya mau pulang, ini saya titip karena istri Bapak juga sama-sama orang Bima. Saya percaya Bapak tidak mungkin menipu saya. Oke. Pulang saya lihat, besar-besar. Merah. Saudara, saya tanya mau jual harga berapa, dia buat harganya. Pas sudahlah Pak. Pokoknya ada orang yang mau beli, Bapak telepon harga berapa terserah. Nanti saya yang putuskan. Tapi minimal saya mau buka harga sekian. Anggap aja 2,5 juta gitu ya, gampang. Tapi kalau ada orang tawar 2 juta, gampang Bapak telepon aja. Gitu. Tapi minimal saya mau jual harga 2,5 juta. Hari itu juga barang sarang burung saya mau di mobil Civic tahun 76. Saya keliling di Pabean. Pasar Pabean itu pasar yang jual yang model-model begitu itu. Orang Surabaya, Koko Bunda ini pasti tahu. Ya, pasar Pabean itu tahu. Itu memang banyak jual-jual seperti itu. Sirip ikan hiu, teripang, sarang burung. Nah itu di situ banyak. Saya bawa ke sana. Saudara tahu? Laku berapa? Laku 3,5 juta 1 kilo. Saya tidak tawar sama Pak Haji laku 2,5 juta. Yang lebihnya untuk saya, iya Bapak ambil. Jumlah uangnya berapa? Kalau 54 kilo kali 1 juta berapa? Cukup untuk 1 new hybrid. Hari itu juga saya bawa uang 54 juta selisih harga jual secara baru, saya bawa di showroom. Jalan Kombes Durian, Isuzu, saya bawa uang. Pak, mobil ini jadi milik saya. Wow, itu namanya iman. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu iman. Saya alami itu. Saya alami itu, saudara. Sesuatu hal yang tidak mungkin jika engkau sungguh-sungguh percaya. Dengan iman engkau percaya. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Tapi saya mau beritahu, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Amin. Jika engkau sungguh-sungguh percaya, jika engkau sungguh-sungguh beriman, apa yang engkau rindukan itu terjadi dalam hidupmu. Saya ngalami, saudara. Istri saya jadi saksi. Begitu saya nanya new hybrid, saya bilang begini, bagaimana sekarang? Siapakah yang jadi gila, saudara? Mulai hari ini, you tetap naik Honda Civic tahun 76. Dan saya naik new hybrid. Jangan begitu. Masa bini suruh naik mobil tua, kau naik mobil baru. Makanya, percaya, beriman. Sekalipun tidak punya dasar untuk percaya. Tidak punya dasar untuk berharap. Namun kita tetap berharap juga. Karena apa? Karena kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Iman. Pertanyaan saya selanjutnya nih. Bagaimana kita dapat itu iman? Untuk memperoleh iman itu bagaimana? Kita mau tahu. Iman itu bisa menarik sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, tahu. Tapi persoalannya bagaimana kita ini punya iman? Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10, 17. Nah, kita baca sama-sama. Jadi, iman timbul. Iman muncul dari pendengaran dan
pendengaran oleh firman Kristus. Saya berharap setelah kita mengerti ini tidak ada lagi kita yang malas datang ibadah atau dengar firman. Minimal kita dengar firman. Memang dengar firman itu bisa lewat YouTube zaman sekarang, bisa live streaming, tapi saya sangat suka kalau kita bisa dengar firman bersama-sama. Kita boleh dengar firman bersama-sama dalam satu ruangan yang seperti ini. Karena apa? Di dalam ini kita dapat memuji, memuliakan Tuhan. Iman kita bertumbuh lewat kesaksian yang kita dengar tadi. Itu dahsyat. Amin. Iman itu apa? Timbul. Jadi munculnya iman itu bukan dari dengar gosip. Di televisi dengar berita-berita atau dari film Korea. Munculnya iman itu bukan dari film-film India, tapi munculnya iman itu dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, iman itu muncul lewat apa? Persekutuan. Itu sebabnya kenapa kita terus berharap akan kita terus beribadah, bersekutu. Alkitab bilang jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan orang itu bersekutu. Kenapa? Supaya iman kita tuh bisa terus bertumbuh. Fungsi kumpul seperti ini sederhana. Iman kita dipertumbuh. Kenapa? Di tempat ini kita dengar firman. Amin. Dengar firman. Amini firman. Tanam dalam hati. Iman itu bertumbuh. Amin. Itu perlu, saudara. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tahun 2023 tahun berkat. Amin. Saya percaya tahun 2023, tahun di mana Allah menggenapi janji Tuhan. Tapi ingat, kita bisa meraih semuanya itu jika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana bisa dapat iman? Dengar firman. Bagaimana iman itu bisa timbul? Bersekutu bersama-sama. Bu, hari Selasa ada WBI, Rabu doa malam. Semua kegiatan ibadah tempatnya sederhana. Supaya iman jemaat kuat. Supaya tidak gampang mengeluh. Supaya tidak gampang putus asa. Supaya tidak gampang menghujat Tuhan. Kenapa di tempat ini kita belajar bersama-sama. Dengar firman. Tujuannya apa? Supaya imanmu timbul. Apa cukup iman itu timbul? Iman itu harus terus bertumbuh. Iman itu harus terus menjadi besar, saudara. Tidak hanya sekedar dia timbul, saudara. Iman itu Alkitab bilang ini, jika iman itu bisa sebesar biji sesawi saja. Artinya apa? Dari timbul itu belum bisa mengukur berapa besar iman kita. Hanya muncul saja, saudara. Nah, iman ini bisa kuat, iman ini bisa besar, iman ini bisa teguh. Lewat apa, saudara? Lewat persoalan. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Akhirnya Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu. Lewat pergumulan, saudara. Iman itu, vitamin iman itu, saudara. Pupuk dari iman itu apa? Persoalan, saudara. Kalau tidak punya persoalan, orang tidak perlu punya iman, saudara. Kalau saudara punya uang banyak, bisa beli sepeda motor 1 kontainer, gak perlu iman, saudara. Tapi pada waktu saudara tidak punya apa-apa, saudara butuh iman. Dan iman yang dibutuhkan bukan iman yang biasa, bukan iman yang baru timbul. Tapi iman yang kuat, iman yang kokoh. Supaya saudara bisa menarik janji Tuhan itu. Dari dunia yang tidak nyata menjadi dunia yang nyata. Anda butuh iman yang kuat. Nah, bagaimana agar kita dapat memperoleh iman yang kuat? Lewat persoalan. Nah, di Alkitab ada cerita tentang itu, saudara. Mari kita baca, saudara. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Saya berharap setelah kita dengar penjelasan ini, kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi yang mengeluh. Karena apa? Tuhan pakai media persoalan untuk menguatkan, meneguhkan, dan menjadi iman yang besar. Karena iman yang seperti inilah yang menarik seluruh janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Saya alami itu, saudara. Saya punya kesaksian, saudara. Nanti.
Matius pasal yang ke-15. 21 sampai selesai. Dapat? Ada? Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Injil Matius pasal ke-15, 21 sampai selesai. 21 sampai 28 atau 29. Sudah dapat semua? Kita belajar bersama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, nyas itu nyaharu besar, berarti itu Tuhan. "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." 4. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 8. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari cerita ini, saudara, kita tahu bahwa ibu ini punya persoalan. Persoalannya apa? Anaknya sakit. Kalau saudara lihat di dalam Markus itu lebih jelas, saudara ya. Saudara, itu tahu siapa ibu ini, ya. Tahu siapa ini, dari mana dia, ibu ini ya. Dalam Markus 7, coba buka. Injil Markus pasal yang ke-7. Sebelum kita bahas dan kita pelajari dari peristiwa atau persoalan yang dihadapi ibu ini. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Ini ceritanya sama, tapi ini lebih jelas, saudara. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ya, masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Selanjutnya, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Seorang ibu itu, ya. Perempuan itu seorang Yunani. Saudara, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Selanjutnya, lalu Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu kenyang," dan selanjutnya. Tapi kita minimal kita tahu siapa perempuan Kanaan ini. Ternyata ini orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi pada waktu dia mendengar Yesus datang, saya percaya dia banyak tahu tentang Yesus. Makanya pada waktu Yesus datang, dia datang dan memohon kepadanya supaya persoalannya itu dijawab. Saya percaya ibu ini punya pergumulan yang besar. Kenapa? Anaknya kerasukan setan, sakit. Bahkan mungkin hampir mati, saudara. Nah, datang kepada Yesus. Persoalannya apa? Waktu datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, mah benar. Bagus. Tidak salah, saudara. Tapi persoalannya, saudara lihat kalau dalam Injil Matius tadi bilang gini. Diaken-diakennya. Lah Tuhan Yesus kan punya majelis toh. 12 orang majelis. Yang disebut dengan rasul-rasul itu. 12 murid Yesus itu. Ya toh. Bayangkan. Ini adalah pekerja-pekerjanya.
Orang-orang yang melayani Tuhan bilang sama Tuhan ini, Tuhan suruh dia pergi. Dia ikuti dengan berteriak-teriak. Saudara bisa bayangkan. Ibu dia bilang, loh aku ini datang loh. Bukankah Tuhan itu kita dengar berita tentang Tuhan. Berita kabar baik kerajaan Allah sudah dekat. Suruh kita bertobat. Sekarang aku tersungkur. Yang dialami oleh ibu ini bukan perlakuan yang baik. Tapi malah evangelis bilang begini, suruh dia pulang. Usir dia pergi. Karena dia ikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, berapa kali kita yang seperti ini, saudara? Kita sering kali tidak dapat perlakuan yang baik dari seorang hamba Tuhan. Saudara. Tapi satu sisi kita percaya, Tuhan pasti tolong. Tapi berapa banyak saudara telepon, saudara minta majelis, tolong dong, doakan saya dong, anak saya sakit dong. Majelis bilang begini, sorry, saya tidak ada di tempat, saya ada di proyek. Dan saudara mulai kecewa. Berapa banyak di antara kita kecewa pada waktu kita datang dan memohon kepada orang yang punya kemampuan untuk tolong kita. Minimal dia berdoa. Saudara. Datang kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Saudara bisa bayangkan. Sekarang saat ini kita tahu Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Sekarang kita baca Alkitab, Yesus itu Tuhan, lahir, mati dan bangkit sekarang. Tapi pada waktu kita hidup zamannya perempuan ini. Coba saudara bisa membayangkan, saudara bawa diri saudara pada zamannya perempuan ini. Atau saudara yang sedang mengalami persoalan itu. Saudara datang kepada Yesus. Atau mungkin contohnya mungkin seperti kayak saya begini. Bilang bertobatlah, kerjaan Allah sudah dekat. Memberitakan Injil di mana-mana. Begitu ada ibu datang kepada saya tidak kasih respon. Seperti firman ini. Tuhan tidak jawab. Coba saudara bisa bayangkan. Bagaimana kecewanya ibu ini. Tapi sikap ibu ini saudara, tidak seperti kita. Saudara. Kita sedikit aja cengeng. Ya. Mungkin gembala sidang, mungkin lupa salaman tangan saja kita bilangin. Ini pendeta punya sombong lagi. Dia kira dia saja yang punya gereja. Tidak ada gereja tempat lain. Terlalu kalewat ini majelis. Coba. Berapa banyak dari kita mundur dari Tuhan. Tapi satu pihak kita punya persoalan. Saya mau beritahu. Setiap musibah, setiap persoalan, setiap perlakuan. Itu membuat iman saudara semakin kuat dan teguh. Untuk datang kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Tidak cukup sampai di situ. Bilang sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong Tuhan anakku menderita. Pak Jibril bilang begini. Tidak patut saya memberi roti kepada anjing. Saudara perempuan ini dianjing-anjingkan. Sekali lagi saya mau bilang. Sekarang kita tahu. Tuhan Yesus itu Tuhan. Mati dan bangkit. Tapi kalau kita bawa hidup kita pada zaman perempuan itu. Dan ada seorang pendeta, seorang penginjil yang menyebut diri Mesias. Bilang gini, dianjing-anjingkan sama kita. Hehehe. Saya pikir bilang gini. Dia pikir dia sudah terlalu hebat. Bayangkan saya datang. Saya sudah berlutut minta tolong. Dia bilang saya ini anjing lagi. Wih, terlalu kalewat. Katanya datang untuk menyelamatkan umat manusia. Buktinya saya datang. Sudah tidak digubris. Diakennya sudah tidak ambil bagian. Malah marah-marah. Pendetanya bilang begini. Tidak patut menyediakan roti untuk anak-anak. Dan diberikan kepada anjing. Saudara, coba kalau kena kita. Coba kalau kena saya. Loh. Kau pikir. Dia pikir dia terlalu hebat barangkali. Iya kan? Padahal dia tidak tahu. Dia punya saudara itu loh kawin sama kita punya kerabat. Itu Alkitab bilang. Mana mungkin dia tuh Mesias. Saudara perempuannya itu kawin yang kita punya saudara laki. Kita punya saudara laki ini loh. Ambil dia punya saudara perempuan. Moro-moro dia muncul. Saya ini Mesias. Aku datang menyelamatkan, menebus manusia. Tapi ada ibu yang datang begini. Tidak patut menyediakan roti untuk anak dan lempar kepada anjing. Saudara bisa bayangkan itu. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan belum kasih anjing-anjing sama kita.
Hanya baru mungkin dia tidak lihat, dia melengos begini, kita punya tersinggung barat. Ini pendeta dia sudah terlalu bagaya. Apa dia pikir dia sudah hebat, mana gereja sudah bagus toh? Dia sudah mulai pasang batingkah lagi. Tidak pergi gereja tidak apa-apa. Pergi gereja yang lain. Saudara tidak akan bisa bertumbuh. Lewat persoalan itu saudara bertumbuh. Kenapa? Saudara mengandalkan manusia. Bukan andalkan Tuhan. Contoh dari perempuan ini. Dia datang dengan rendah hati. Dia berkata. Saudara baca ayat itu. Memang betul Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bisakah kita bersikap seperti ini? Ingat, persoalan yang kita hadapi bukan membuat akhirnya kita hilang dari Tuhan. Tapi seharusnya iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Kenapa? Ayat selanjutnya bilang begini. Hai iman, besar iman. Tuhan Yesus tidak pergi tumpang-tumpang tangan. Tidak lagi pakai oyak-oyak, pakai dorong-dorong supaya kita jatuh tikam kepala. Tidak. Dia hanya bilang, hai ibu, besar imanmu. Jadilah sesuai dengan iman. Firman itu datang kepada kita hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang dikecewakan oleh orang lain. Mungkin hari ini engkau sedang dikecewakan oleh orang yang menyebut diri orang Kristen. Mungkin hari ini engkau sedang dikecewakan oleh orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan. Mungkin pendoa. Mungkin siapapun juga yang saudara kenal orang ini baik, firmannya buah, hafal. Tidur ngorok aja keluar ayat. Tapi justru orang itu menyakiti, saudara ingat. Lewat persoalan itu. Akhir imanmu bertumbuh. Tahun 2023. Lewat persoalan itu. Engkau dapat menarik berkat Tuhan turun. Imanmu bertumbuh dan kuat. Lewat apa? Persoalan. Saya pernah ngalami itu. Pada waktu adik kandung saya meninggal di Surabaya. Waduh. Suruh pendeta datang doa saja tidak mau. Kenapa? Kere. Kenapa? Miskin. Melarat. Sibuk. Kenapa? Manusia lihat manusia. Tapi coba kalau orang kaya. Jangankan mati begitu tahu masuk rumah sakit saja. Jam 7 telepon, jam 5 sudah ada di muka pintu. Ini pendeta. Kenapa? Orang kaya. Wah saya ini. Bawa David. Masih bayi. Pergi gereja. Wah ini gembala sidang. Kalau anak orang kaya yang datang. Anaknya waduh digendong-gendong. Senang. Tapi begitu anak saya yang datang. Saudara. Ketawai. Tapi waktu itu saya ini sakit. Saudara. Ada perbedaan. Saudara. Apa itu membuat saya keluar dari gereja? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu saya datang cari Tuhan. Bukan cari perhatian pendeta. Saya datang beribadah kepada Tuhan. Saya datang supaya iman saya bertumbuh. Bukan supaya dihargai manusia. Bukan supaya anak saya digendong manusia. Tidak, saudara. Tidak kecewa. Tetap sama Tuhan, saudara. Saudara, anak adik saya meninggal. Saudara. Bikin ibadah penghiburan. Kita rindu toh gembala sidang yang datang. Bukan gembala sidang yang datang. Pekerjanya yang datang. Sederhana, kenapa? Karena tidak punya uang. Dan ikut cukup terpukul. Ada perbedaan, saudara. Tapi dari situ kita belajar, saudara. Tuhan izinkan semua terjadi supaya apa? Jangankan andalkan manusia. Dari situ Tuhan sedang membuka dan menunjukkan bahwa manusia mengecewakan engkau. Engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan.
Sampai hari ini, saudara, saya mengerti apa itu dilecehkan. Saya mengerti apa itu direndahkan. Pada waktu peristiwa demi peristiwa, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang pendeta, pekerja, bukan sakit hati. Saya mau beritahu kepada saudara, jika saudara andalkan manusia, saudara lihat manusia, saudara kecewa, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Firman ini, saudara, saya dapat beberapa puluh tahun yang lalu. Lihat cerita tentang ini. Sepertinya Tuhan bilang ini, kamu itu kan belum dianjing-anjingkan toh. Lah kalau sekarang Tuhan Yesus datang, terus kita dianjing-anjingkan, ya kita diam saja Tuhan yang datang. Tapi kalau Pak Jip yang bilang kita dianjing-anjingkan sama Pak Jip, halo, saudara bisa terima? Halo? Atau saya setelah habis khotbah begini datang kepada saudara, saya ini anaknya Toko Kijang Mas, saya ini adalah Mesias. Saudara bilang apa? Ye, dia salah minum obat ini orang ini. Dia punya bapak dulu tukang penjala ikan. Dia punya kakak loh toko mitra, sekarang dia Mesias. Saudara ketawa. Yesus dulu begitu. Dia punya bapak nih loh toko. Dia punya bapak nih tukang kayu. Saya kemarin baru pesan mebel di dia. Besok dia bilang saya ini Mesias. Terus ada orang yang datang, jemaat dia bilang dia ini Mesias, tapi ada orang datang dikasih anjing-anjing sama orang. Seandainya kalau saya yang lakukan itu sama saudara-saudara bikin apa kira-kira? Dia punya bagaya, dia baru saya bikin begini, dia sudah hina sama kita. Betul? Saudara mau pergi gereja lagi? Ya kalau hanya pergi gereja tempat lain tidak apa-apa, saudara masih pergi gereja. Saya khawatir saudara tidak pernah injak gereja lagi. Terus saya pergi gereja sama saja. Di sana, di sini sama saja. Dia punya model begitu sudah itu orang Kristen. Kapan iman saudara bisa bertumbuh? Kapan iman saudara bisa kuat? Saya alami itu. Fokus kepada Tuhan. Urusan orang itu dengan Tuhan. Kalau kita dikecewakan. Kalau saudara merasa ada perlakuan yang tidak adil, urusan dia dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan, kita tetap mencari wajah Tuhan. Memang seharusnya orang itu lihat Tuhan lewat hidup kita. Seharusnya orang itu bisa lihat Yesus dalam apa? Hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita. Orang bisa tahu Tuhan lewat hidup kita. Seharusnya. Tapi berapa banyak kita tidak berfungsi seperti itu. Justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi saudara yang dikecewakan hari-hari, kuat dan teguhkan hatimu. Itulah ujian imanmu. Supaya engkau semakin kuat. Karena apa? Sebentar lagi janji itu. Sebentar lagi apa yang engkau rindukan. Sebentar lagi apa yang engkau harapkan. Itu terjadi dalam hidupmu. Dari yang tidak nyata menjadi nyata. Lewat apa? Ujian imanmu. Itu sebabnya jangan ada satupun yang takut. Jangan ada satupun yang gentar. Jangan ada satupun yang berbalik. Jangan ada satupun yang mundur daripada Tuhan. Setiap ada masalah datang kepada Tuhan. Dan berbicara benar Tuhan. Namun saya juga anakmu. Benar Tuhan. Kalaupun aku tidak layak. Tapi minimal aku pun makan. Dari remah-remah yang jatuh. Dari meja anak-anak itu. Bukan kita mundur. Saya dapat ini. Saya bagikan. Saya berharap di tahun 2023 ini kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Semakin setia. Biar iman itu tidak hanya sekedar timbul. Tapi kuatkan imanmu itu. Agar iman itu dapat menarik sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman yang kuat. Itu iman yang dapat menarik janji-janji Tuhan. Itu menjadi nyata dalam hidupmu. Saya banyak sekali kesaksian.
tentang iman ini. Saya punya kesaksian lama, saudara. Saudara, pada waktu saya tinggal di Wage Asri, saudara. Terus melayani Tuhan. Banyak masalah dan persoalan yang saya hadapi. Satu kali, saudara, saya pernah bersaksi ini. Pak Reno, saudara, dia itu humasnya Betani, saudara. Dia pikir saya ini banyak uang. Pak, ini ada kunci rumah di Citraland tahun 2001 krisis ekonomi. Pak, ini ada kunci rumah di Citraland. Citraland itu di mana? Lah yang saya tinggal di Wage Asri, pojok tengah sawah, rumah Citraland. Ya udah, namanya juga orang kasih kunci, ya terima, kan enggak dosa toh. Terima aja. Masalah nanti mau beli tidak beli kan urusan kemudian. Ini Pak, kuncinya Bapak pegang, saya pegang. Di mana alamatnya yang pergi lihat, pergi cek. Masya Allah, rumah itu punya gede. Waduh, Citraland itu seperti kayak Singapura of Surabaya itu. Ada patung singanya. Saudara yang pakai Surabaya sudah tahu, kalau pergi Citraland sudah tahu bagaimana kawasan elitnya kawasan. Lah ya pikir, laun cicilan tiap bulan 254.000, 10 tahun loh cicilnya. Lah mau pergi terima itu rumah 150 juta, uangnya siapa? Uangnya siapa? Tapi hati ini kepingin. Kenapa? Penternya itu loh tidak cocok kalau parkirnya di Wage Asri. Lo new high grade mau parkirnya di Wage Asri, saya lihat tidak cocok Tuhan. Gerasinya tidak ada, rumahnya kecil. Gitu. Setelah penternya bawa di Citraland, wah ini baru cocok, ada gerasinya, wah bagus. Tapi tak ada pesena. Uang tidak ada. Hati kepingin. Berdoa sama Tuhan. Kali ini istri saya tidak berani omong lagi. Dia diam aja. Kalau kau berani kasih komentar, saya kepingin itu rumah. Kalau saya jadi beli, kau tidur di garasi. Dia tidak berani omong, dia diam saja. Terserah. Dia bilang begini, jadilah sesuai dengan imanmu. Maka peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan itu terjadi, saudara. Tetap percaya, saudara. Kakak saya telepon. Rupanya istri saya ini ada telepon sama mama. Wah ngapu cerita-cerita ini, Titi ini mau begini. Kakak saya enggak bisa tidur, saudara. Pagi jam 5 ditelepon. Saya pikir ada apa? Kenapa? Saya dengar kau mau beli rumah ya? Iya. Kau tidak pikir? Bayar telepon saja kita masih kirim, mau pikir beli rumah. Saya bilang kan, masa orang kapingin saja tidak boleh? Saking miskinnya kita loh, kapingin aja dilarang. Repot juga loh jadi orang susah itu. Tidak boleh kapingin, tidak boleh menghayal, tidak boleh semua. Kalau menghayal bini marah, kalau kapingin mama tahu mama marah, kakak marah. Ya kan cuma kapingin. Kan gak dosa orang kepingin. Saya kan udah tipu orang. Ya tapi kita tidak bisa tidur. Ada urusan apa saya kepingin kau yang tidak bisa tidur? Saya tidak bisa tidur. Gara-gara dengar kau punya kepingin. Lah terus gimana? Sebentar jam 8 saya transfer uang. Kau pergi beli itu rumah. Tidak ada tepuk tangan untuk Tuhan. Itu luar biasa saudara. Itu dahsyat. Siapa sangka saudara. Itu sebabnya cerita kenapa saya bisa punya rumah di Citraland. Karena ada orang yang tidak bisa tidur malam. Gara-gara saya kepingin. Tapi saya dimarahi dulu. Enggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini semakin banyak dimarahi. Semakin senang. Kenapa? Habis marah dapat berkat. Saudara. Kasih uang saudara. Bayar. Saya bawa ini uang di kantong kresek. Di Bank Ciputra waktu itu belum bangkrut. Bawa blak uangnya. Bayar kontan 150. Setelah bayar 150 juta rumahnya kosong. Tidak ada AC. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada kulkas. Tidak ada gorden. Aduh, dikasih hati mau jam. Nah itu saya dulu. Kan kepingin lagi. Kepingin. Terus masa kita tinggal di Citraland terus tidurnya di tikar.
Iya kan? Kakak saya, ini toko mitra ini. Sudah time tidur belum? Belum. Kulkas? Tidak ada. AC? Tidak ada. Jadi bagaimana kau tidur? Ya melintang aja di atas keramik. Saya kirim uang kau beli semua. Wow, itu dahsyat. Amin. Itu saya alami, saudara. Dari hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak punya dasar, mana mungkin dia juga di sini butuh uang, saudara. Tapi sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Saya alami itu berkali-kali, bukan sekali, saudara. Itu sebabnya sampai hari ini, saudara, saya punya rumah di Citraland. Itu ada ceritanya, saudara. Itu dahsyat, itu luar biasa. Ingat, lewat persoalanmu, Tuhan sedang membuat imanmu menjadi kuat. Imanmu tidak hanya sekedar timbul, tapi imanmu menjadi besar. Dan engkau bisa menarik dengan iman yang seperti itu. Engkau bisa menarik yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu janji Tuhan ini. Sekarang tanggal 8 Januari. Janji Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Raihlah semua itu dengan iman yang teguh. Ada persoalan, ada masalah, jangan mundur dari hadapan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia mampu memberkati engkau. Dia mampu menghidupi engkau. Dia mampu memelihara engkau. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian.